Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rizki ya, banyak halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, untuk kali ini kita lagi melakukan pengecekan yang mana kita ada di lahan pertanian kita yang ada di Palihan. Ya, kisaran 3000 meter kita tanam ya. Ada lagi yang lainnya, tapi ini yang kita ganti dengan apukat-apukat imporan seperti apukat-apukat Kuba, apukat Tanbik, apukat Afuzila. Terus ada lagi Sub 034, Yellow Vietnam, pokoknya banyak sekali ya. Dan juga varietas-varietas yang lokalan juga kita tanam yang ada di sini. Ya, seperti halnya yang ada di belakang sini ya, ini alligator ya. Ini kita kembangkan terus, yang mana kita juga melakukan pengecekan. Dulu itu kita share yang namanya apukat itu apukat Wina yang ditanam di sini, dan ternyata tidak bagus ya, tidak bagus, dan kita ganti dengan apukat-apukat jenis lain. Ya, ada juga nih yang di belakang saya nih. Ya, ini adalah kendil yang sudah berproduksi. Bahkan ada yang kendil yang memang sudah berbunga sekarang. Kalau yang di rumah sudah berbuah, ada yang berbunga, ada yang berbuah. Jadi kita melakukan pengecekan saja. Nah, langsung saja kita ikuti biar tahu perkembangan dari apukat yang kita ganti dengan apukat-apukat imporan ya. Yang perlu kita ketahui, ini di 247 mdpl, yang mana ini termasuk dataran rendah. Ada juga yang dataran tinggi kisaran 1000, ada juga yang 700. Nah, kalau yang di sini ini adalah 247 mdpl, dan kita ganti dengan apukat-apukat imporan seperti apukat Kuba ya, dan ternyata perkembangannya juga bagus juga. Nah, ini cabangan beda-beda semua ini, ada Kuba, ada Kahyangan, ada Tanbik di atas ya, ada Tanbik di atas, dan perkembangannya sangat luar biasa ya, bisa dilihat itu sahabat botanikal. Nah, jika lo ingin mengganti silahkan diganti saja, tapi kita sarannya jangan memangkas bagian yang terlalu bawah penyambungan. Kan ada tuh bagian bawah penyambungan yang ada di situ nih, di sini nih. Nah, jangan dipangkas, jangan dipangkas di sini, di atasnya aja, mungkin 2 meter atau 1 meter juga nggak apa-apa. Nah, dikarenakan kalau memang dipangkas di bawah itu nanti akan berdampak ya, jangan diganti dipangkas bawah. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, salah satu contohnya yang ada di sini nih. Nah, ini kan kita pangkas bawahnya, sulit sekali untuk tumbuh. Jadi untuk sahabat botanika silahkan 1 meter up dipangkas ya. Kita memang eksperimen, jadi untuk sahabat botanikal eksperimen ini bisa jadi patokan juga ya. Jadi juga apa ya, suatu ilmu yang bisa merugi kalau keliru untuk penanganannya. Sedangkan kita kan sudah punya batangan besar nih, kita pangkas bawahnya, nah nanti disambung, nah itu sulit ya, dikarenakan memang pertumbuhannya juga sulit juga ya kayak gitu. Oh ya, di sini kita tumpang sari dengan jeruk ya. Nah, biasa karena kita mempunyai kebun jeruk vitamin C yang ada di Borobudur. Kita mempunyai jeruk ya, dan kita tumpang sari dengan apukat ya. Dan kalau misalnya sahabat botanikal bertanya tentang jarak tanam, kita menyarankannya minimum itu 6x6. Tapi kalau misalnya sahabat botanikal ingin yang 5x5 pun tidak masalah, silahkan. Tapi perawatannya nanti akan prunin ya, dengan teknik prunin. Nah, sedangkan ini 7x6 ya, 7x6 dikarenakan kita menanam jeruk di sini ya. Jeruknya sudah mulai tua. Nah, kita melakukan pengecekan memang ya. Dan apukat ya, kalau untuk apukat ini apukat kendil yang sudah berganti daun dan juga berbunga. Ini dari apukat kendil, dari apukat kendil yang memang itu kita tanam kisaran 4 tahun yang lalu dan sudah berbunga, sudah produksi. Tapi kita agak teledor ya, agak teledor untuk penanganannya, dikarenakan kita lagi melakukan kegiatan yang lain ya, jadi agak teledor. Nah, ini buktinya, yaitu ada ulatnya. Ini ada banyak ya. Nah, ini agak teledor ini kita. Nah,
kalau ada yang bertanya tentang alpukat kahyangan di 200 mdpl atau 1000 mdpl, itu bagus ya. Jadi silahkan ditanam. Kalau misalnya sahabat botanikal memerlukan bibit, kita juga tersedia. Silahkan kontak kami yang ada di sini. Tidak hanya kahyangan, kita mempunyai beberapa jenis ya, dari lokalan sampai impor. Nah, jadi sahabat botanikal bisa lihat untuk indukannya. Kalau imporan kita fix itu 100% dari jenisnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya, misalnya Afuzila dapat dari mana, nanti kita akan terangkan. Silahkan kontak kami yang ada di bawah saja ya. Nah, ini juga alpukat rifai kita tanam ya, dan perkembangannya semuanya bagus semua nih, alhamdulillah nih ya. Rimbun-rimbun semua ini. Nah, jadi sahabat botanikal kalau misalnya mau menanam, silahkan. Semisal sahabat botanikal bertanya tentang perawatan dari alpukat, itu sebetulnya itu mudah ya, mudah sekali ya. Karena memang kalau disampung itu mudah, dikembangbiakan itu mudah, dirawat pun itu mudah. Cuman dari segi kalau misalnya musim ulat ya, kita harus kontrol, memang harus kontrol, dikarenakan memang kalau musim ulat itu ada musimnya. Memang tidak selalu ada ulatnya, tapi itu ada musimnya ya. Mana musimnya bisa diketahui saat mau berbunga. Biasanya saat mau berbunga pasti akan ditempel sama ulat. Ataupun kalau tidak tahu musimnya ulat, sahabat botanikal, saya kasih tips saja. Tanam alpukat di depan rumah, kisaran 2 atau 3. Nah, kalau misalnya di depan rumah atau di belakang rumah terserang oleh hamanya hama ulat, dan itu agak banyakan, sahabat botanikal langsung saja cek lahannya ya, cek lahannya. Nah, itu juga bisa jadi patokan soalnya, karena kalau sahabat botanikal tidak tahu tentang kapan-kapannya diserang oleh ulat, ya udah jadi kayak gini. Nah, ini sengaja kita biarin, soalnya memang sengaja kita biarin karena kan memang di depan rumah sama belakang rumah sudah tahu ini, terserang oleh ulat. Pasti ini di mana, di lahan pasti juga terserang oleh ulat, tapi kita biarin aja karena memang kesibukannya. Dan ada juga nih alpukat misalnya bertanya tentang alpukat peluang yang kita kembangkan di sini. Alhamdulillah, alpukat peluang ini 2,5 tahun, hampir semua ya, kita bilang hampir semua, tapi kebanyakan kan gitu. Kebanyakan 2,5 tahun itu sudah mulai belajar berbunga, belajar berbuah. Jadi untuk sahabat botanikal, kalau untuk genjahnya, adaptifnya, produksinya, alpukat peluang ini bisa jadi pilihan. Ataupun alpukat kahyangan ya, kita memang tertarik dengan alpukat yang genjah kayak Irasap 034, kahyangan, alpukat peluang, dan alpukat yang memang itu mudah sekali untuk berbunga ataupun mudah sekali untuk berbuah. Ya, ada lagi nih, ini kan rimbun banget nih. Ini memerlukan ya namanya pemangkasan atau prunin ya, biar nanti tidak terlalu banyak cabangannya ya, maksudnya ini terlalu over gitu. Nah, ini ada daun yang lebar-lebar ini, kelihatan enggak ya, ini blacklight atau enggak ini varietas Kuba, ini bukan tanbik ini. Ini di lahan kita, jujur saja kadang itu daun itu berubah ya, entah itu tanbik ataupun Kuba ataupun hongok ya, itu agak sedikit pusing kita lihatnya ya, membedakannya agak pusing dikarenakan memang satu pohon kita tanam, bukan kita tanam, kita sambung ya dengan beberapa varietas Vietnam, dan ternyata perkembangannya sangat signifikan gitu, bagus sekali kan gitu. Ini juga perlu kita pruning juga. Nah, kenapa kita kasih sangga kayak gini? Ini takutnya kita kalau ada angin nanti perkembangannya patah kan gitu, jadi patah.
kalau misalnya ada angin besar nanti patah bisa gitu. Jadi kita gunakan yang namanya ranting untuk menyangga dari batangan dari alpukatnya ya. Ya tadi itu cuma pengecekan saja ya, ternyata memerlukan perawatan tambahan yaitu pruning ya. Nanti kita juga mau pruning dulu untuk mengurangi dari dahannya yang mana yang misalnya terlalu berat ya nanti bisa membuat patahnya tangkai ya. Jadi kita melakukan perawatan, ada lagi penyemprotan gulma ya, dan juga ada lagi penyemprotan pupuk daun juga ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.